Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Genfiti Genesis Agora. Perkenalkan, nama saya Satrio Gupala Lisina. Saya Ramdaneka Putra. Saya Muhammad Hidayatullah Ridho. Dan saya Muhammad Firdaus. Di sini kami akan langsung membahas materi tentang Selanjutnya, perusahaan kami akan menjelaskan mengenai Material Requirement Planning atau MRP, yang dimana MRP ini adalah suatu sistem yang mengatur perencanaan dan pengendalian yang digunakan dalam manajemen rantai pasok untuk mengelola tiap jenis komponen seperti material, parts, atau ingredients. Nah, jumlah pasti yang benar-benar diperlukan dan waktu membuat peramalan secara bertahap yang diperlukan untuk memenuhi pesanan guna mencukupi suatu rencana produksi. Nah, dengan demikian MRP ini adalah sistem yang membantu perusahaan merencanakan, mengendalikan, dan mengelola persediaan dan produksi mereka dengan lebih efektif, memastikan bahwa komponen yang diperlukan untuk produk jadi tersedia pada waktu yang tepat. Nah, MRP ini digunakan ketika perusahaan ingin mengelola persediaan dan produksi mereka dengan lebih efisien. Seperti halnya di PT kami, PT Genfiti Genesis Agora, itu dengan MRP kami mengetahui kebutuhan untuk memprediksi dan mengetahui permintaan pelanggan dengan akurat. Yang kedua, proses produksi melibatkan banyak komponen dan tahapan yang kompleks. Input-output proses dari MRP, di mana inputnya, MRP meliputi data persediaan awal, rencana produksi, lead time, data bahan, data kebutuhan, dan data supplier. Untuk prosesnya meliputi perhitungan kebutuhan bersih atau need requirement untuk setiap item berdasarkan permintaan, persediaan awal, lead time, dan peraturan pemesanan, yang menghasilkan rencana produksi, rencana pemesanan bahan baku, dan perubahan rencana sesuai kebutuhan. Nah, untuk outputnya mencakup jadwal produksi, pemesanan pembelian, dan perubahan rencana jika terjadi perubahan dalam permintaan atau persediaan. Lalu tahapan-tahapannya, yang pertama, identifikasi item yang akan dikelola. Yang kedua, mengumpulkan data persediaan awal, daftar bahan, rencana produksi, dan informasi supplier. Lalu yang ketiga, hitung kebutuhan bersih atau net requirement untuk setiap item. Yang keempat, buat jadwal produksi, pesanan pembelian, dan rencana pemesanan berdasarkan kebutuhan bersih. Lalu yang kelima, pantau dan kelola pelaksanaan rencana MRP secara berkala. Selanjutnya ada metode load staging dalam MRP, yang dimana metode load staging ini digunakan untuk menentukan ukuran pesanan order size. Ketika melakukan pembelian atau produksi, beberapa metode yang dapat diterapkan dalam MRP adalah, yang pertama itu ada EOQ atau Economic Order Quantity, yang kedua itu ada POQ, Periodic Order Quantity, lalu yang ketiga itu ada Fixed Order Quantity, lalu yang keempat itu ada Lot for Lot atau bisa disingkat LPL, L for L. Lalu selanjutnya ada struktur dasar MRP, yang dimana ada on hand, jumlah persediaan awal yang tersedia, ada lead time, waktu yang dibutuhkan dari saat pemesanan hingga penerimaan barang, lalu ada safety stock, persediaan tambahan untuk mengatasi ketidakpastian dalam permintaan atau lead time. Lalu ada order policy, kebijakan perusahaan dengan frekuensi pemesanannya, misalnya pemesanan tetap atau berdasarkan kebutuhan. Lalu ada lot size, yaitu ukuran pesanan yang ditentukan dalam metode load staging. Lalu ada gross requirement, yang dimana kebutuhan total untuk item. Lalu ada schedule recap atau pesanan yang sudah dipesan dan akan datang dalam waktu dekat. Lalu ada project available balance, saldo persediaan yang dihitung setelah menghitung kebutuhan bruto. Lalu ada net recruitment, yang dimana kebutuhan bersih setelah mempertimbangkan persediaan yang tersedia dan pesanan yang sudah dijadwalkan. Lalu ada planned order recap atau waktu ketika pesanan direncanakan tiba. Lalu ada planned order release, tanggal ketika pesanan direncanakan untuk dikeluarkan. Lalu yang terakhir itu ada project available balance 2 atau saldo persediaan yang dihitung setelah merencanakan pemesanan. Baik, selanjutnya ada packing, yang merupakan suatu proses mengaitkan kebutuhan bersih suatu item dengan komponen atau bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya digunakan pada saat sumber kebutuhan untuk mengoptimalkan persediaan dan produksi. Selanjutnya ada perbedaan antara induk item serta end item. Yang pertama itu induk item itu sendiri merupakan produk akhir dalam MRP yang menjadi titik awal perhitungan kebutuhan bahan baku dan komponen. Selanjutnya ada item itu sendiri merupakan hasil akhir dari proses produksi yang akan dijual kepada konsumen itu sendiri. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum.